Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Raja Wijaya. Nama saya Fajir Anwar. Nama saya Revna Iksodia Montolu. Saya atas nama Muhajir. Saya Taufik Dul Hidayat. Kami dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Raja Wijaya, NIM 1931042050. Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, maka saya akan memberikan atau mempresentasikan materi pertumbuhan dan perkembangan. Dari lahir sampai kamu sudah sebesar sekarang, pasti banyak perubahan yang telah terjadi pada tubuh kamu. Mulai tinggi dan berat badan kamu pun yang sekarang pasti berbeda di saat kamu masih berumur 5 tahun. Baju dan celana yang 8 tahun lalu kamu pakai pun pasti sekarang sudah kekecilan dan kesempitan. Beberapa anggota badan kamu juga pun pasti mengalami perubahan tertentu. Hal ini terjadi karena setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kenapa dua kata tersebut digunakan secara bersamaan? Bukankah kedua kata tersebut memiliki makna yang sama? Sabar dulu teman-teman. Dalam biologi, kedua kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi dan massa. Ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup itu bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut bertambah semakin besar. Nah, perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Artinya, kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita menggunakan sebuah alat seperti meteran dan timbangan badan. Pertumbuhan memiliki ciri yang sangat khas teman-teman, yaitu bersifat irreversible, yang artinya tidak bisa kembali lagi seperti semula. Makanya, tinggi badan kamu yang sekarang tidak bisa lagi berubah kembali menjadi seperti saat kamu masih kecil dulu. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi itu mengacu kepada proses menuju ke kedewasaan, karena tidak bisa diukur dan tidak bisa ditimbang. Perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif. Maksudnya begini, kalau kamu perhatikan bayi yang baru lahir, bayi tersebut cuma bisa menangis mulu. Tapi kenapa? Saat bayi tersebut memasuki usia 1-3 tahun, ia sudah mulai lancar mengoceh. Nah, inilah yang disebut sebagai perkembangan teman-teman. Proses pertumbuhan dan perkembangan ini tidak berlangsung sepanjang hidup. Semua makhluk hidup memiliki batas waktu maksimum untuk bertumbuh dan berkembang. Kalau pada manusia, kita biasanya bertumbuh dan berkembang hanya sampai usia 20-25 tahun. Nah, kalau kita sudah berhenti bertumbuh dan berkembang, berarti kita sudah dewasa. Ciri-ciri kedewasaan ini terlihat pada perubahan bentuk tubuh kita. Kalau pada laki-laki, ciri-ciri ini terlihat dari adanya jakun, tumbuhnya kumis dan jenggot. Sementara pada perempuan, ciri-ciri terlihat pada tumbuhnya payudara dan pinggul yang membesar. Lebih jauh lagi, dalam biologi, makhluk hidup yang sudah dewasa adalah makhluk hidup yang sistem reproduksinya sudah berfungsi dan siap untuk memiliki keturunan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri kedewasaannya masing-masing teman-teman. Kalau pada manusia, tubuh laki-laki sudah menghasilkan sperma dan tubuh perempuan sudah mengalami menstruasi. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Tapi ada satu hal yang mesti kamu ingat teman-teman, bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan proses kehidupan yang berbeda, tapi keduanya berlangsung secara bersamaan. Tumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan.
dan banyak hal yang dapat mempengaruhi keduanya, antara lain nutrisi, pengetahuan orang tua, penyakit yang diderita anak, kemiskinan, sanitasi dan lingkungan, serta 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan mengandung arti bahwa kondisi anak dipengaruhi sejak hari pertama kehamilan. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Ratnawati, orang tua dari mahasiswa Putra Raja Wijaya, jurusan Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya selama menjalani kuliah daring selama masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan sekitar 2-3 bulan terakhir ini. Sebagai orang tua, dengan dilaksanakannya kuliah daring ini secara psikologis, saya tidak lagi kekhawatiran atau tidak ada kekhawatiran orang tua tentang keselamatan anak di jalan ataupun di mana saja. Demikian pula tidak ada lagi maksudnya sudah terhindar dari tindak kekerasan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kemudian dengan yang kedua, dengan dijalankannya kuliah daring ini, mahasiswa itu lebih aktif mencari materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian penguasaan etik mahasiswa itu sendiri bisa menjadi lebih bertambah. Kemudian kesan saya yang ketiga adalah waktu kuliah itu menjadi lebih singkat dibanding dengan kuliah luring. Di samping itu ada kekurangan daripada kuliah daring ini. Antara lain, kuliah daring itu membutuhkan jaringan, ya, jadi tergantung dari jaringan. Kalau jaringannya bagus, tentunya kuliahnya lancar. Tetapi kalau jaringannya terganggu, maka bisa menghambat. Jadi intinya untuk penerapan kuliah daring sekarang ini, saya rasa belum efektif untuk dilakukan seluruh Indonesia, ya, karena faktor yang saya sebutkan tadi itu faktor jaringan yang belum merata. Jadi saya rasa itulah pesan dan kesan saya sebagai orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajir Anwar. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Kecerdasan majemuk merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan juga menciptakan produk yang memiliki nilai budaya, atau anak yang dapat menghasilkan sesuatu yang juga bisa dinikmati di dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam bertindak dan juga berperilaku sesuai dengan apa yang dia ketahui. Menurut Gardner, manusia yang bisa berarti siapa saja, kecuali yang cacat atau memiliki kelainan pada otak, sedikitnya memiliki 8-9 kecerdasan. Ada 9 kecerdasan yang terdapat dalam diri manusia. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan dalam menggunakan kata dengan cara yang efektif, baik untuk mempengaruhi ataupun untuk memanipulasi sesuatu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan linguistik bermanfaat untuk berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan yang melibatkan keterampilan dalam mengelola angka atau kemahirannya dalam menggunakan logika dan akal sehat.
Di dalam kehidupan sehari-hari, ini bermanfaat untuk menganalisa laporan keuangan, memahami perhitungan utang nasional, atau mencerna laporan sebuah penelitian. Yang ketiga adalah kecerdasan visual dan spasial, yaitu kecerdasan yang melibatkan kemampuan seseorang dalam memvisualisasikan gambar di dalam kepalanya dengan cara dibayangkan atau menciptakannya ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Kecerdasan ini juga sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya saat menghias rumah atau merancang taman, menggambar atau melukis, menikmati karya seni. Yang keempat adalah kecerdasan musik, yaitu yang melibatkan kemampuan seseorang dalam menyanyikan lagu, mengingat melodi musik, mempunyai kepekaan akan irama, atau sekedar menikmati musik. Manfaat dari kecerdasan musik ini dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu ketika menyanyi, memainkan alat musik, menikmati musik di TV atau di radio. Yang kelima adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan yang melibatkan kemampuan dalam memahami diri sendiri, serta kecerdasan untuk mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, dan untuk mengetahui apa kekuatan dan kelemahan dalam dirinya. Hal itu juga termasuk dalam kecerdasan dalam merenungkan tujuan hidupnya sendiri, dan untuk mempercayai diri sendiri. Dan yang keenam adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan dari seluruh tubuhan kecerdasan tangan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan ini sangat dibutuhkan. Contohnya pada saat membuka tutup botol, memasang lampu di rumah, memperbaiki mobil, olahraga, dan berdansa. Yang ketujuh adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang melibatkan kemampuan dalam mengenali bentuk alam di sekitarnya. Kecerdasan ini dalam kehidupan sehari-hari dapat berbentuk berkebun, berkemah, atau melakukan proyek ekologi. Yang kedelapan adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan dan juga kepekaan pada seseorang dalam menjawab segala persoalan yang terdalam tentang keberasaan manusia. Contohnya, seringnya muncul pertanyaan, mengapa aku ada? Apa makna dari hidup ini? Bagaimana seseorang bisa mencapai tujuan hidupnya? Dan kenapa seseorang harus mati? Jikapun mati, harus kemana? Yang kesembilan adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yaitu kecerdasan yang melibatkan kemampuan seseorang dalam memahami serta bekerja dengan orang lain. Kecerdasan ini juga melibatkan banyak hal, contohnya kemampuan berempati, kemampuan memanipulasi, kemampuan membaca orang, dan kemampuan berteman. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bisa dicerna dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Fajir Anwar mengucapkan terima kasih dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasmawati selaku orang tua dari Fajri Anwar mengapresiasi kepada pihak kampus yang telah memaksimalkan pembelajaran dan tetap memantau para mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia sekarang tengah berjuang melawan wabah virus COVID-19 dengan salah satu caranya yaitu tetap di rumah saja dan menghindari kerumunan. Nah, dengan adanya pembelajaran online ini, maka mahasiswa masih bisa mengikuti perkuliahan dengan tetap berada di rumah. Dan setidaknya biaya personal mahasiswa tidak perlu lagi karena tetap berada di rumah. Dan sebagai orang tua, saya ingin berterima kasih kepada pihak kampus yang telah memberikan subsidi kuota gratis kepada mahasiswa demi kelancaran tugas-tugas mahasiswanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhadir dari kelas PJKF
NIM 1931 04 2060. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. 1. Pengertian perkembangan bahasa. Menurut para ahli psikologi perkembangan, mendefinisikan bahwa perkembangan bahasa merupakan kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya. 2. Tahapan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa individu menurut Baer 1989 dapat dibagi dalam 4 komponen, yaitu 1. Fonologi, yaitu bagaimana individu memahami dan menghasilkan bunyi bahasa. 2. Sistematik, merujuk pada makna kata atau cara yang mendasari konsep-konsep dan diekspresikan dalam kata-kata atau kombinasi kata. 3. Tata bahasa, yaitu penguasaan kosakata dan memodifikasikan cara-cara yang bermakna, meliputi 2 aspek, sintak dan morfologi. Selanjutnya 4. Pragmatik, yaitu bagaimana menggunakan bahasa dengan baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan bahasa. 1. Tahap pralinguistik atau praba. 2. Tahap holofrastik atau kalimat satu kata dari umur 1,0 sampai 1,8 tahun. 3. Tahap kalimat 2 kata dari umur 1,6 sampai 2 tahun. Selanjutnya, 4. Tahap pengembangan tata bahasa awal dari umur 2 sampai 5 tahun. Selanjutnya yang kelima, tahap pengembangan tata bahasa lanjutan dari umur 5 sampai umur 10 tahun. Dan yang terakhir, tahap kompetensi lengkap dari umur 11 tahun sampai dewasa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 1. Kondisi. 2. Pola perkembangan dalam keluarga. 3. Jumlah anggota keluarga. 4. Posisi urutan kelahiran. Dan yang terakhir, kedibahasaan. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, karakteristik perkembangan bahasa pada remaja sesungguhnya didukung oleh perkembangan kognitif dan sejalan dengan perkembangan kognitifnya. Agar kemampuan berbahasa remaja dapat berkembang optimal, remaja perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan berbahasa yang variatif. Situasi yang menjunjung perkembangan bahasa juga perlu diciptakan dan dikembangkan oleh guru di sekolah. Di sisi lain, masyarakat perlu mendukung dan mempersifat kondisi psikologis dan sosio-kultural bagi perkembangan bahasa remaja. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bila terhidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Hasni Resta selaku keluarga dari Muhajir kelas PJKRF ingin memberikan pesan dan kesan saya terhadap pembelajaran media online. Kesan saya terhadap metode pembelajaran online ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu dengan pembelajaran metode online ini cukup menarik dan membuat mahasiswa lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Dan tentunya saat mahasiswa mengalami kesulitan, tidak merasa tegang saat ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Sisi negatifnya yaitu kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap metode pembelajaran online tersebut, sehingga mahasiswa tidak dapat memanfaatkan waktu belajarnya dengan sebaik-baiknya. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan yaitu tetap bersungguh-sungguh dalam belajar walau di rumah. Semoga pandemik ini berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas normal seperti semula. Adapun pepatah yang dapat saya sampaikan yaitu hidup tidak akan berubah jika bukan kamu sendiri yang merubahnya. Jangan ragu untuk berubah, selamat berubah itu untuk demi kebaikan. Terima kasih, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dul Hidayat dari kelas PJKRF angkatan 2019 dengan NIM 1931042020. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul perkembangan sosial. Apa sih itu perkembangan sosial? Perkembangan sosial adalah merupakan pencapaian atau kematangan dalam berhubungan sosial. Jadi, hubungan perkembangan sosial untuk usia dini sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Ada beberapa pendapat para ahli tentang perkembangan sosial, tapi saya hanya mengambil satu pendapat dari Yahya. Dia menjelaskan kalau perkembangan sosial adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Kemudian juga perkembangan sosial mempunyai indikator tentang perkembangan sosial anak. Indikator tersebut memiliki tingkat pencapaian perkembangan sosial anak dari usia 5-6 tahun, dan dia juga mempunyai berbagai tahap. Yang pertama yaitu 1. Bermain dengan teman sebaya. 2. Berbagi dengan orang lain. 3. Menghargai hak atau pendapat karya orang lain. Yang keempat, bersikap kooperatif dengan teman. Dan yang kelima, menunjukkan sikap toleran. Dari beberapa indikator yang saya sebut tadi, yang sering digunakan dalam penelitian ini dan dapat mengembangkan perkembangan sosial anak, diantaranya 1. Bermain dengan teman sebaya. 2. Bersikap kooperatif dengan teman. Karena dari dua itu dialah yang paling dominan. Jadi kemudian juga ada yang mengemukakan bahwa sikap yang perlu kita kembangkan dalam kegiatan bermain antara lain yaitu yang pertama, sikap sosial dalam proses cara bermain
mendorong anak untuk mengadakan pola pikir. Kedua, belajar berkomunikasi agar dapat bermain bersama orang lain. Ketiga, belajar berorganisasi pada waktu anak bermain. Yang keempat, lebih menghargai orang lain daripada perbedaan-perbedaan. Yang kelima, menghargai harmoni dan kompromi. Terus juga bukan hanya perkembangan sosial dari sisi indikator ataupun dari sisi bagian strategi, tetapi juga perkembangan sosial memiliki faktor-faktor. Menurut Sutarno, faktor yang dapat memproses sosial anak usia dini itu ada dua. Yang pertama, faktor lingkungan, contohnya yaitu berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga. Yang kedua, keutuhan keluarga, kemudian sikap dan kebiasaan orang tua. Faktor yang kedua dari luar rumah. Sering kita dengar pengalaman sosial di luar rumah melengkapi pengalaman di dalam rumah dan merupakan penentu yang penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. Baiklah, itulah materi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah ataupun yang tidak jelas. Jadi itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua dari mahasiswa atas nama Taufik Dul Hidayat akan memberikan pesan dan kesan saya selama masa pandemi ini COVID-19 dan masa belajar online atau masih belajar di rumah saja. Adapun pesan saya terhadap anak saya sendiri, setelah saya mengamati dan melihat sendiri di rumah pada saat dia belajar, alhamdulillah dia telaten. Pada saat ibu dosen atau bapak dosen mengirim tugas-tugasnya, alhamdulillah maksud saya itu dia telaten dan langsung mengerjakan tugas-tugasnya. Dan dia juga tidak lalai pada saat disuruh sama orang tua di rumah. Nah, adapun kesan pada anak saya selama masa pandemi ini atau masa belajar di rumah, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena saya bisa langsung melihat dan mengamati anak saya belajar. Dan alhamdulillah juga karena anak saya itu ternyata dia rajin, telaten. Selain itu, saya juga bersyukur karena dia juga bisa membantu pada musim panen ini, membantu kedua orang tuanya, termasuk saya dan bapaknya. Apalagi dia adalah anak yang baik, rajin. Selain tugas-tugas yang diberikan sama ibu dosen atau bapak dosen, dia sangat patuh sama orang tua. Terima kasih atas bantuan ibu dan bapak dosen. Alhamdulillah saya berterima kasih karena anak saya ini butuh bantuan dari ibu dan bapak dosen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Refna Exodia Montolu. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas PJKR F. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Perkembangan Moral dan Spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ketahui apa itu perkembangan moral dan perkembangan spiritual. Perkembangan moral yaitu kesopanan, tingkat laku, dan adat istiadat yang ada dalam diri seseorang. Sehingga kita ketahui perkembangan moral itu sendiri adalah adanya di dalam kehidupan seseorang, contohnya peserta didik. Sedangkan spiritual itu adalah kita ketahui bahwa kecerdasan seseorang. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan spiritual itu adanya pada peserta didik.
Seseorang dikatakan bermoral apabila ia mempunyai pertimbangan baik buruk, yang dikatakan memiliki perilaku tak bermoral apabila perilakunya tidak sesuai dengan harapan sosial yang disebabkan dengan ketidaksetujuan dengan standar sosial dan kurang adanya perasaan wajib menyesuaikan diri di kalangan masyarakat. Sedangkan kecerdasan spiritual itu diartikan bahwa seseorang yang memiliki psikologi yang memandang bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual belum tentu memiliki moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual di kalangan peserta didik. Berbagai aspek yang mempengaruhi interaksi atau gabungan dari pengaruh internal dan faktor eksternal. Pada perkembangan moral peserta didik, faktor internal meliputi faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan yang ada pada diri peserta didik. Moral dikembangkan atau dibentuk oleh lingkup peserta didik dan dimulai dengan memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitar dan di lingkungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat peserta didik dan orang-orang di sekitar kita banyak tidak memberi contoh kesopanan serta tingkah laku. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita lihat masih banyak juga yang belum punya moral dan yang belum punya kecerdasan spiritual dalam menanggapi kehidupan sehari-hari. Kita ketahui moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Spiritual merupakan kepercayaan peserta didik terhadap kecerdasan yang diyakini atau didasarkan pada adat istiadat maupun ketuhanan. Teori perkembangan moral terdapat 3 tingkatan, yaitu penalaran pra-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Setiap tingkat dibagi menjadi 2 tahap. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat dalam teori ini, yaitu perkembangan spiritual didasarkan pada kehidupan kita sebagai masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual meliputi faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal meliputi sifat atau bawaan diri sendiri dalam berkembang moral dengan sifat-sifat yang diturunkan dalam diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor yang kita dapatkan dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan sekitar kita. Sehingga kita ketahui bahwa perkembangan moral dan spiritual itu kita perlu tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga adanya moral pasti adanya kecerdasan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ekilianti Muta'a sebagai orang tua dari anak Revna Exodia Montolu. Kesan dan pesan saya sebagai orang tua bahwa anak kekasih Revna Montolu dalam mengikuti kuliah daring yang selama ini dia sudah ikuti beberapa bulan, dan dengan keadaan yang
tidak memungkinkan, tetapi dia tetap berusaha karena COVID-19 ini untuk dapat melaksanakan kuliah daring. Walaupun signalnya tidak bagus di daerah kami, tetapi kami tetap mendukung anak kekasih kami Repna Exodia Montolu dapat melakukan kuliah daring dengan baik.